Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Gozal Gifari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang fans culture dan juga consumer culture. Oke, itu materi yang pertama ada fans culture. Fans culture sendiri itu berangkat dari teori menurut Janskin dalam Raharja tahun 2013 halaman 1-15, yaitu dia berkata, budaya yang terbentuk oleh adanya budaya partisipatoris para fans dalam perjuangan agar dekat dengan orang yang dikaguminya. Jadi kita tuh tahu kalau fan itu tuh adalah seseorang yang dia itu terobsesi dengan bintang selebriti, film, program TV, band tertentu. Pokoknya seseorang yang dapat memproduksi banyak informasi tentang objek fandomnya dan dapat mengutip lirik, chapter, atau kalimat kesukaannya. Fans itu tuh sangat sering menyampaikan pendapat. Nah, fans ini sendiri biasanya tuh menginterpretasi teks media dalam berbagai macam cara yang menarik dan bahkan di luar ekspektasi kita. Fans juga terlibat dalam aktivitas umum. Mereka bukan socially atomized atau pembaca yang terisolasi. Nah, ini gambaran dari bentuk-bentuk fans culture. Kalau kita lihat di sini tuh ada BTS Army ya teman-teman ya. Jadi BTS Army itu salah satu dari nama fandomnya BTS. Jadi disebutnya untuk nama fandom mereka tuh BTS Army. Terus itu ada lagi fans dari superhero. Misalkan tuh ada Batman, ada Wonder Woman. Mereka sampai berpakaian kostum sesuai dengan superhero yang mereka sukai. Itu juga sampai ada interaksi tuh. Di gambar yang bawahnya itu ada seorang perempuan yang menandatangani tembok yang ada gambar opa-opa Koreanya. Terus sampingnya lagi itu ada fans klub sepak bola. Itu kayaknya klub sepak bola Liverpool yang lagi nonton pertandingan Liverpool di stadion. Nah teman-teman, fans culture sendiri itu banyak banget ya kita temui di zaman sekarang ini. Tak terpungkiri di orang-orang terdekat kita. Misal, saya punya pengalaman pribadi, saya punya adik perempuan, dia itu suka banget nonton drama Korea. Jadi, saking sukanya dia nonton drama Korea, kadang ketika dia nonton drama Korea itu, dia menyukai salah satu aktor dari pemain salah satu judul drama Korea. Misalkan namanya ada drama Korea Descendant of the Sun. Nah itu adik saya itu suka banget tuh sama salah satu opa Koreanya itu. Mungkin aku nggak tahu nama opa Koreanya, cuman adik saya itu sampai ngebuat status WA, sampai stalking kayak sosial kepribadiannya gimana nih si aktor itu gitu. Gak dipungkirin juga aku juga punya pengalaman pribadi. Aku punya teman SMA dulu, dia tuh nggak tahu tentang hal-hal yang berbau JKT48, tapi semenjak perkuliahan, terus mungkin dari lingkungan juga, dari teman tahu informasi tentang JKT48 itu apa. Ternyata JKT48 itu ada grup girl band gitu kan. Terus sampai dia stalking, dia cari tahu, akhirnya dia suka. Nah jadi teman saya itu yang dulunya nggak tahu apa-apa tentang JKT48, setelah tahu terus suka, dia ngikutin itu informasi tentang JKT48 sampai yang kayak tentang JKT48 lagi ada event manggung di mana, terus lagi ada ngeluarin merchandise apa, dia pasti beli, dia pasti datang ke acara. Misalkan JKT48 lagi ada kolaborasi nih sama produk apa, dia datang ke situ untuk ngelihat salah satu personal JKT48 yang dia sukai. Nah itu salah satu bentuk dari fans culture atau budaya fans, di mana seseorang itu tuh saking terobsesinya dengan orang yang dia idolakan, dia sampai bisa memproduksi suatu pesan atau menginterpretasi teks di media seperti kayak dalam bentuk, misal kalau misalkan dalam media dia kayak foto nih bareng personal JKT48. Kalau misalkan contoh teman saya tadi sampai foto dia sama salah satu personal JKT48 yang dia sukai di foto boothnya sampai datang ke acara eventnya, terus dia posting di sosial media. Bisa juga kayak misalkan
fans-fansnya penyanyi tuh, dia sampai ngehafal lirik, dia nge-cover liriknya. Itu salah satu termasuk bentuk fans culture loh teman-teman. Kadang juga kayak misalkan kalau di Indonesia ya, kalau misalkan klub sepak bola Persija sama Persib tuh, itu kan fanatik banget tuh ya. Jadi kayak sampai ngedukung banget tim sepak bolanya. Mereka sampai berbondong-bondong ada komunitas tersendiri, sampai datang ke stadion untuk nonton pertandingan misalkan fansnya Persija sama fansnya Persib tuh, sampai mereka tuh kayak euforianya yang seneng banget gitu nontonin klub sepak bolanya itu. Sampai saking kadang ada beberapa dampak negatif dari fans culture itu sendiri, seperti misalkan menimbulkan kericuhan saking suatu fans itu tuh sangat fanatiknya terhadap apa yang mereka idolakan gitu ya. Saking mengidolakannya sampai-sampai bisa membuat kerugian di masyarakat juga, seperti kayak membuat kericuhan atau keributan, keramaian seperti itu di lingkungan ruang publik. Gitu untuk fans culture teman-teman. Oke, selanjutnya ada materi consumer culture. Consumer culture ini sendiri itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsumerisme merupakan sebuah pemikiran bahwa memiliki barang mewah merupakan suatu standar kebahagiaan, kesuksesan, dan kesenangan. Pada hakikatnya, masyarakat urban adalah mereka atau kaum yang tinggal dan bermukim di perkotaan, di mana wilayah tersebut menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan lokasi perputaran ekonomi yang besar. Hal ini serupa dengan apa yang ditulis oleh Thesaurus Tematis Bahasa Indonesia, yakni arti konsumerisme itu sendiri adalah sebuah tindakan pemborosan, pembaziran atau membazir, dan penghamburan. Oke, selanjutnya itu ada sejarah konsumerisme. Sejarah dari konsumerisme sendiri pada awalnya itu, konsumerisme mendasarkan kepada tata nilai materialistis, yakni seperti tingkah laku dan pola pikir. Konsep konsumerisme sendiri berakar dari konsumtif, suatu perilaku yang timbul dari keinginan membeli barang atau jasa untuk kepuasan pribadi. Perilaku konsumtif cenderung tidak memandang manfaat atau urgensi dari barang atau jasa tersebut. Di sisi lain, gaya hidup ini tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi atau modernisasi. Tidak heran banyak benda tersier yang justru dilengkapi dibanding kebutuhan primernya. Jadi konsumerisme ini atau consumer culture sendiri itu bisa kita lihat seperti banyaknya orang yang membeli suatu barang-barang yang mewah, namun sebetulnya dia tidak terlalu membutuhkan barang tersebut. Misal saya punya pengalaman pribadi, ibu saya sendiri suka sekali membeli barang-barang yang sebenarnya dia sudah punya, tapi rasa ingin memiliki itu besar ketika dia melihat model atau keluaran terbaru dari suatu produk tertentu. Misal ibu saya mempunyai tas, dan ketika dia melihat suatu iklan promosi tas lain atau live host berjualan di seperti misalnya di platform Shopee atau misalkan di TikTok atau sekarang tuh di FB, itu kan sering ada live seperti live berjualan. Itu biasanya ibu saya itu selalu memantaunya, dan ketika ada produk barang baru, ibu saya pasti akan membeli barang tersebut. Nah, oh iya, tadi kan disebut juga konsumerisme itu didukung oleh pengaruh kemajuan teknologi atau modernisasi. Tidak heran juga seperti sekarang ini kita bisa lihat TikTok Shop sendiri, yang biasanya kita tuh di rumah tuh sekarang itu kan mager atau males kalau misalkan mau ke pasar atau mau kemana untuk berjalan ke situ untuk melihat barang atau pakaian yang ingin kita pilih untuk kita beli. Tapi sekarang kita bisa membeli barang-barang tersebut seperti pakaian atau mungkin tas, sepatu, itu bisa lewat dari e-commerce online seperti misalkan TikTok Shop, yang kadang kan kalau misalkan kita tuh lagi nonton TikTok, kita scroll tersebut biasanya ada konten live dari beberapa brand produk barang-barang pakaian atau sepatu. Nah, tidak dipungkiri juga dengan adanya kemajuan teknologi dan modernisasi ini mendukung adanya perilaku konsumtif yang cenderung berpengaruh besar, karena tiap-tiap orang pastilah ingin simple, praktis, tanpa harus membuang-buang energi dan datang ke tempat berjualan pedagang tersebut.
Nah, consumer culture sendiri ini dahulu itu mengandung pada nilai-nilai iklan. Jadi dahulu itu tuh sebenarnya konsep konsumerisme itu kalau di Eropa dulu dia itu memandang konsumerisme itu tuh seperti iklan pemasaran advertising. Namun ketika melewati beberapa dekade hingga pada definisi yang ketiga, barulah ditemukan bahwasanya dengan adanya consumer culture sendiri itu bahwasanya perilaku membeli seorang konsumen dari produk-produk barang tersebut tuh bukan lagi sekedar untuk membeli sebatas untuk memenuhi kebutuhannya, bukan lagi seperti itu. Bahkan dengan seringnya mereka membeli barang-barang tersebut, justru mereka secara tidak sadar atau secara tidak langsung membangun konsep identitas sosial mereka. Ketika mereka sering membeli barang-barang tersebut, mungkin mereka ingin dikenal sebagai orang yang tahu model, tahu apa nih yang lagi trendy dari brand-brand fashion atau mungkin dari brand-brand produk-produk tas atau mungkin makanan. Jadi mereka tuh sebenarnya tuh tidak lagi membeli suatu barang tuh hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi mereka membeli barang itu secara tidak langsung adalah untuk melihatkan personal branding mereka sendiri atau membangun citra sosial mereka sendiri. Secara tidak langsung mereka akan dipandang oleh publik. Mereka itu berada di kelas-kelas strata sosial yang mana, menengah, ke bawah atau ke atas gitu. Oke, selanjutnya itu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, konsep konsumerisme itu melewati 3 tahapan dalam definisinya sendiri. Nah, terdapat berbagai pengertian yang berbeda dalam perkembangan istilah konsumerisme. Namun, mari dimulai dari 3 definisi yang diberikan yakni De Soriano dan Slater pada tahun 2009. Nah, ketika itu, dalam mencirikan evolusi konsumerisme ini dari waktu ke waktu, definisi asli dari konsumerisme itu sendiri mengacu pada praktik periklanan dan pemasaran yang manipulatif untuk mendorong konsumen membeli dan mengkonsumsi lebih banyak. Nah, definisi selanjutnya mengacu pada gerakan konsumen untuk melindungi hak mereka terhadap akses pemasaran. Dan yang terakhir, definisi ketiga itu mengartikan konsumerisme sebagai ideologi konsumen yang mendalilkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan konsumen dapat dicapai melalui konsumsi. Nah, pada definisi terakhir ini, dalam keterangan di atas terdapat unsur kebahagiaan di dalamnya. Hal ini tuh sejalan dengan perkataan Baudrillard yang dikutip oleh Maurines Putra bahwa setiap isu mengenai kebutuhan berakar pada ide tentang kebahagiaan. Dan hal inilah menjadi acuan dasar pada masyarakat konsumsi. Barang yang dikonsumsi dapat menjadi bentuk konseptualisasi atau objektifikasi dari pencarian dan pemenuhan kebahagiaan. Nah, selain itu, konsumerisme sendiri itu menggambarkan sebuah masyarakat di mana banyak orang merumuskan tujuan hidup mereka dengan membeli barang-barang yang sebenarnya sangat jelas tidak mereka perlukan demi bertahan hidup atau bentuk pajangan aja. Jadi kalau kalian tahu atau kalian pernah lihat nih, kolektor dari action figure tuh jadi semacam kayak patung miniatur kecil yang berisi kayak karakter-karakter dari anime atau mungkin biasanya anime. Nah, atau mungkin seperti kolektor-kolektor tas atau mungkin kolektor-kolektor barang antik, itu termasuk dari perilaku konsumtif atau konsumerisme. Di atas adalah referensi buku yang saya dapat untuk menjelaskan konsep dari konsumerisme. Karya penulis Michela Desri Piolita yang berjudul Konsumerisme Masyarakat Urban, Konsep, Sejarah, dan Pengaruhnya Terhadap Pola Gaya Hidup. Nah, sekian mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.